Halo sahabat, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas materi terakhir tentang meditasi 1 menit, yaitu 4 tahap realisasi pengalaman saat ini dalam 1 menit. Oke, langsung saja saya mulai. Buddha bersabda, sangatlah mungkin bagi kita untuk hidup bahagia pada masa sekarang ini, karena hanya itulah waktu yang ada bagi kita. Buddha benar, kita tidak memiliki waktu masa lalu apalagi masa depan. Kita tidak berkuasa atas kedua dimensi waktu tersebut. Kita hanya berkuasa atas waktu saat ini. Untuk berbahagia kuncinya adalah kebahagiaan saat ini, karena tidak ada wujud atau bentuk real dari kebahagiaan di luar saat ini. Sangatlah indah dan menakjubkan apabila Anda bisa hidup saat ini. Hidup saat ini tercermin dari nilai pemahaman kita dan pengalaman kita atas pikiran, ucapan, dan perbuatan pada saat ini. Untuk melatih pikiran, ucapan, dan perbuatan saat ini, ada 4 tahapan realisasi pengalaman saat ini, yaitu yang pertama tahapan memahami, kedua tahapan mensyukuri, yang ketiga tahapan menikmati atau mengalami dengan sadar, dan yang keempat tahapan melimpahkan kenikmatan dan kenyamanan untuk semua makhluk. Semua tahapan ini dapat dilaksanakan dalam waktu 1 menit. Yang pertama, tahapan memahami. Dalam tahapan ini, kita memahami keajaiban alam yang terdapat dalam wujud dari semua fenomena dharma. Misalnya, kita sedang akan menikmati sepiring nasi goreng. Kita kembangkan kesadaran kita akan tindakan kita untuk menikmati nasi goreng. Pada saat Anda menyendok nasi goreng, maka perhatikanlah dengan baik nasi goreng tersebut, pahamilah dan renungkanlah dari mana asal nasi goreng ini. Nasi goreng berasal dari padi. Padi tumbuh karena bibit, matahari, angin, hujan, tanah, udara, bulan, pupuk, dan petani. Selanjutnya untuk menjadi nasi goreng ada tambahan telur, minyak, bumbu, dan tenaga tukang masak. Bukankah nasi goreng adalah keajaiban alam? Tanpa salah satu unsur di atas, maka tidak akan ada yang namanya nasi goreng. Semua faktor-faktor alam tersebut berperan dalam peran masing-masing untuk mewujudkan keajaiban alam, yaitu nasi goreng. Yang kedua, tahapan mensyukuri. Setelah memahami, bersyukurlah kita berkesempatan bisa menikmati nasi goreng tersebut. Bersyukurlah tubuh kita sehat sehingga dapat menikmati nasi goreng tersebut dengan baik. Bagaimana kalau badan Anda demam atau gigi Anda sakit? Jelas kita tidak dapat menikmati keajaiban alam tersebut. Yang ketiga, tahapan menikmati atau mengalami dengan sadar. Tahap ini kita mulai makan nasi goreng. Nasi goreng ada di mulut sekarang. Kalau memungkinkan, tutuplah mata Anda, rasakan kunyahan mulut dan lidah, rasa harum dan gurih dari nasi goreng tersebut terasa nikmat tiada tara. Walau tiada lauk yang lain, jika Anda menikmati atau mengalami dengan sadar, yakinlah nasi goreng tersebut akan menjadi makanan yang paling lezat yang pernah Anda nikmati. Yang keempat, tahapan melimpahkan kenikmatan atau kenyamanan kepada semua makhluk. Pada saat Anda merasakan nikmatnya nasi goreng tersebut, mulailah melimpahkan kenikmatan tersebut melalui hati Anda kepada semua makhluk. Ucapkan dalam hati, semoga kenikmatan ini menjadi kenikmatan semua makhluk. Jangan ada lagi makhluk yang kekurangan makanan. Jangan ada lagi kelaparan bagi semua makhluk. Tercukupilah kebutuhan pangan semua makhluk. 4 tahapan proses di atas dapat terus kita praktikkan, dan cukup 1 menit waktu yang perlu kita sediakan
untuk merasakan semua kebahagiaan hidup ini. Tidak perlu Anda ke surga untuk mencapai kebahagiaan. Anda akan merasakan inilah surga. Inilah keadaan bahagia, tenang, dan damai. Praktik ini dapat terus kita laksanakan dalam setiap kegiatan kita dan kita jadikan sebagai kebiasaan hidup. Contoh lain, ketika kita sedang berjalan, kita dapat menikmati jalan dengan kebahagiaan saat ini. Tahap pertama, kita pahami bahwa tanah atau bumi yang kita injak sungguh merupakan keajaiban alam. Bumi ini bisa ada karena ada matahari, bulan, planet lain, air, hujan, awan, binatang, manusia, pohon atau tumbuhan, dan lain sebagainya. Semuanya menciptakan harmonisasi tanpa menonjolkan ego. Apa Anda pernah mendengar matahari berkata, "Oh bumi, tanpa aku, bumi tidak akan berwujud"? Tahap kedua, kita mensyukuri berada dalam keadaan sehat dan dapat berjalan dengan baik. Kalau kaki kita sakit atau tubuh kita sakit, apakah kita dapat berjalan dengan baik? Tahap ketiga, nikmatilah setiap ayunan langkah kaki, ketika kaki diangkat, ketika kaki menyentuh bumi, ketika dasar kaki bertemu dengan batu-batuan atau tumbuhan. Rasakan nikmatnya, maka Anda akan merasakan kenikmatan yang sungguh luar biasa. Dengan kesadaran tersebut, maka Anda ada di sini, di rumah sendiri, dan kita akan merasa bebas, aman tanpa rasa takut. Semuanya sungguh indah dan bahagia. Kalau sudah menikmati kebahagiaan, apakah kita masih perlu mencari lagi kebahagiaan yang ada di masa depan? Tahap keempat, limpahkanlah semua kebahagiaanmu, kesadaranmu kepada semua makhluk, sehingga semua makhluk dapat berjalan dengan baik, dapat menyempurnakan perjalanan mereka sampai ke tujuan dengan sempurna. Semoga tiada halangan apapun di tengah perjalanan bagi semua makhluk. Bagaimana kalau kita menghadapi kondisi sulit atau sedih atau kecewa? Apakah cara 4 tahap realisasi pengalaman saat ini dalam 1 menit dapat dipraktikkan? Tentu sahabatku, semuanya bisa dipraktikkan. Tubuh kita sedang sakit dan harus terbaring di rumah atau rumah sakit. Bagaimana cara kita menyikapi dengan kesadaran? Pertama-tama, ingatlah prinsip kita, yaitu hidup saat ini. Pikiran senantiasa diarahkan pada saat ini, saat di mana kita ada dan berada. Jauhkan dari mengembara ke masa lalu atau masa yang akan datang. Sewaktu Anda tergeletak di ranjang, lakukanlah praktek 4 tahapan realisasi pengalaman saat ini. Tahap pertama, pahamilah bahwa Anda sedang tidur di atas kasur dan tahukah Anda kasur tersebut terbuat dari bahan apa? Kasur tersebut dari kapas, dan kapas adalah produk pohon kapuk. Sadarilah dan pahami bahwa di atas kasur tempat kita sekarang tidur adalah keajaiban alam. Hanya oleh karena adanya komponen usaha atau energi matahari, bulan, bumi, air, udara, cuaca, pupuk, dan petani, barulah dapat tumbuh pohon kapuk yang akan menghasilkan kapas. Kapas tersebut kemudian dengan bantuan teknologi ciptaan manusia, berkat keahlian manusia, dapat menjadi kasur, seperti kasur yang kita tiduri. Bukankah proses tersebut merupakan proses yang panjang dan melibatkan semua fenomena alam? Tahap kedua, bersyukurlah walau Anda sedang sakit, tetapi Anda masih dapat tidur di atas kasur yang luar biasa. Anda sakit bukan berarti Anda tidak bisa melihat kebenaran sejati. Bersyukurlah
bahwa sakit ini membawa Anda untuk dapat memahami kasur yang Anda tiduri. Sakit juga merupakan objek bagi kita untuk merenungkan dan merasakan kebahagiaan, supaya nanti kalau saya sehat kembali, saya akan lebih menghargai kesehatan saya. Saya bersyukur walau sakit saya tidak kehilangan momentum untuk mengalami saat ini. Saya bersyukur walau sakit, saya masih dapat berobat dengan baik. Tahap ketiga, rasakan tubuh kita menyentuh kasur. Ada sensasi-sensasi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ada kebahagiaan di sana, antara lain karena tubuh kita, kesadaran kita, berinteraksi dengan keajaiban alam. Sungguh Anda tidak ingin melewatkan satu detik pun indahnya saat-saat Anda terbaring dalam keadaan sakit. Tahap keempat, limpahkanlah kebahagiaan Anda kepada semua makhluk. Semoga tiada makhluk mengalami sakit. Semoga yang sakit mendapatkan pengobatan yang baik. Semoga semua yang sakit menjadi sembuh. Biarlah sakit saya ini mewakili semua makhluk, sehingga semua makhluk tiada lagi yang sakit, dan hanya kesehatan yang terbaiklah yang mereka peroleh. Praktikanlah 4 tahapan ini terus-menerus, dan mata hati kita atau Anda pun akhirnya akan terbuka, menyadari bahwa inilah surga. Akan ada sesal di hati Anda, mengapa selama ini Anda telah membuang semua kesempatan yang begitu indah ini. Karenanya, Anda pun lalu akan berkata, "Saya cinta padamu, oh saat ini. Maafkanlah aku yang telah menyia-nyiakanmu selama ini. Saya berjanji akan selalu setia untuk menyadarimu dan menikmati kebahagiaan yang kamu berikan." Oke sahabatku, untuk meditasi 1 menit bisa mengubah kehidupan telah berakhir. Dan ini adalah tahapan terakhir. Semoga semua tahapan bisa direnungkan, bisa menjadi motivasi hidup agar lebih baik lagi dari sebelumnya. Terima kasih sudah menonton.